Wis kapok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah
ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Al-ayah. Jamaah-jamaah rahimakumullah, melalui mimbar yang mulia ini marilah khotib mengajak untuk diri pribadi khotib khususnya umumnya kepada segenap jamaah, marilah kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena takwa merupakan bekal yang terbaik yang harus kita miliki, baik di dalam menempuh kehidupan dunia, terlebih lagi untuk menggapai kehidupan akhirat. Watazawwadu, demikian Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 197, dan berbekallah kalian semua. Watazawwadu, bekal yang terbaik itu adalah fa inna khairaz zati taqwa. Maka sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan kepada kita harus meraih kehidupan akhirat dan juga harus melalui proses mengalami kehidupan dunia. Kedua-duanya harus kita bekali. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Demikian Allah katakan dalam surat Al-Qasas ayat 77. Dan raihlah apa yang sudah Allah siapkan, negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupa sebelum kamu mencapai kehidupan akhirat, kehidupan yang kamu alami adalah kehidupan dunia. Kedua-duanya harus berbekal. Bekal yang terbaik seperti surat Al-Baqarah tadi ayat 197 adalah bekal takwa. Jamaah Jumat rahimakumullah, agar seseorang itu terindikasi menjadi orang yang bertakwa, Allah meminta kepada kita, kalau kamu ingin jadi orang yang bertakwa, caranya adalah kamu beribadah kepada Tuhan yang telah menciptakan kamu. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surat Al-Baqarah ayat 21, Allah memfirmankan, wahai manusia, ya ayyuhan nas tu'budu rabbakum, beribadahlah kalian kepada Tuhan kalian, yang mana Tuhan kalian itu alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, agar pasti la'allakum tattaqun, kamu terindikasi menjadi orang-orang yang bertakwa.
Marilah jamaah Jum'ah rahimakumullah, kita upayakan untuk membekali diri kita sebagai bekal yang terbaik dengan bertakwa kepada Allah, dengan kita senantiasa mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu ayat yang menuntut, jika kamu memang ingin mengabdi kepada Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, di penghujung ayat surat An-Nahl ayat 114 itu mengatakan in kuntum iyyahu ta'budun, jika kamu ingin menjadi orang-orang yang terakui sebagai orang yang beribadah kepada Allah, pengabdi kepada Allah, caranya bagaimana? Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Yang pertama. Yang kedua, washkuru ni'matallah. Yang pertama yaitu agar kita fakulu, maka makanlah mimma razaqakumullah halalan thayyiban, secara halal lagi thayyib, dari apa saja yang telah Allah berikan kepada kalian. Itu cara ibadah kepada Allah itu begitu, menurut surat An-Nahl ayat 114 tersebut, yaitu memakan apa yang telah Allah rezekikan kepada kita semua itu dengan cara yang halal dan thayyib, dengan cara yang baik. Jamaah rahimakumullah, kulu, memakan itu tidak selalu berarti memasukkan suatu benda ke dalam mulut. Memanfaatkan, menggunakan segala hal yang telah Allah karuniakan kepada kita, itu juga namanya kulu. Surat An-Nisa ayat 10 memberikan sebuah komparasi, perbandingan, bagaimana orang yang memakan harta anak yatim itu layaknya seperti orang yang memakan bara api di dalam neraka. Makan harta anak yatim dengan cara zulman, kalau tidak zulman sih nggak apa-apa. Innal ladzina ya'kuluna amwalahum, inna ya'kuluna alladzina al-yatama amwalahum zulman. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang tidak benar. Kita boleh makan harta anak yatim, tapi dengan cara yang benar. Tapi kalau itu nggak benar, dikatakan itu innama ya'kulu fi butunihim nar. Sesungguhnya mereka itu memakan bara api di dalam perutnya. Jadi ini memakan itu tidak selalu memasukkan dalam perut. Harta anak yatim itu kalau dimakan, bisa saja harta anak yatim itu berupa sebidang tanah atau uang yang masih disimpan karena dia belum waktunya untuk menerimanya. Satu kisah misalnya dalam surat Al-Kahfi tentang kisah Nabi Khidir yang pernah mendapatkan protes dari Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana kamu ini Khidir? Wong seorang nabi kok mempertahankan sebuah tonggak yang padahal itu kepentingannya tidak sebegitu penting. Sementara ada seorang anak yang tidak tahu menau dosanya kamu bunuh. Dan juga ada kapal yang bagus, kapal yang baik-baik kok kamu lobangin. Kamu ini gak pas blas ya, gak cocok blas dengan
logika pemikiran yang benar. Dijawab oleh Nabi Khidir, katanya kamu tadi minta jadi murid saya. Kalau ingin jadi murid saya jangan terlalu banyak bertanya-tanya. Nanti setelah saya jelaskan, karena tidak mampu saya melihat kamu melakukan hal-hal yang nggak sesuai dengan akal yang sehat. Makanya saya nggak jadi murid kamu, nggak paten. Dijelaskan. Salah satu dari penjelasan itu, saya menahan sebuah tonggak tanda ini, pembatas ini, karena ini tanah ini milik anak yatim. Kalau tanda ini tergerus oleh banjir bandang, hilang, harta anak yatim ini tidak ada buktinya. Ini kalau dibiarkan saja, saya namanya memakan harta anak yatim. Itu yang dimaksud makan harta anak yatim itu begitu. Jadi bukan memasukkan dalam mulut, menjaga, mengamankan, memanfaatkan. Jamaah rahimakumullah, hati-hati. Yatim ini tidak selalu dimaknai letterlek, anak yang tidak mempunyai orang tua. Tapi yatim ini juga dimaknai secara ideologis, yaitu seseorang yang dia itu butuh pemimpin. Rakyat itu dipimpin oleh presiden atau pemimpinnya. Rakyat itu anak yatim. Para pejabat itu adalah orang-orang yang diharuskan untuk memelihara anak yatim. Boleh dia itu memakan hartanya anak yatim, tapi yang benar. Pembayaran pajak yang diberikan kepada rakyat boleh dimakan, tapi jangan sampai kemudian sementara anak yatim ini, rakyat ini membayar pajak yang gede, sementara mereka para pejabat ini dengan menggunakan harta itu untuk gaya hidup yang flexing, gaya hidup yang bermewah-mewahan. Arlojinya saja harganya 3 miliar. Bayangkan arloji itu sampai sedemikian, sementara dia tidak bayar pajak. Pejabat-pejabat kita itu dibebaskan untuk membayar pajak, sementara rakyat, anak yatim ini dibebani pajak yang begitu besar. Ini namanya memakan harta anak yatim, menggunakan harta anak yatim. Kalau itu kita lakukan, namanya kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara tidak memakan harta yang benar tadi itu. Maka dikategorikan kita jauh daripada kondisi kehidupan orang yang bertakwa. Yang kedua, sebagai indikasi orang yang terakui sebagai orang yang bertakwa dengan dia beribadah kepada Allah, caranya mensyukuri karunia Allah yang telah diberikan kepadanya. Jamaah rahimakumullah, hati-hati. Setidaknya di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, setidaknya ada 4 hal yang Allah karuniakan kepada kita, yang itu harus kita jaga, harus kita syukuri, ya. Kita syukuri itu harus kita jaga, jangan sampai kita lakukan salah menggunakan. La tazulu qadama abdin, kata Rasulullah demikian. Tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba, hatta yas'ala, hingga ditanya arba asya, 4 perkara karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Apa itu? Yaitu an umrihi, umur yang telah diberikan oleh Allah. Fima afnahu, dilenyapkan, difanakan untuk apa? Dihilangkan untuk apa? Dihabiskan untuk apa? Umur yang telah Allah berikan itu.
Apakah untuk bersenang-senang karena merasa bahwa mumpung satu-satunya hidup kita itu di dunia dan mempunyai berbagai macam fasilitas, kemudian dinikmati? Bukan untuk itu. Yang kedua, yang karunia Allah berikan kepada kita harus kita syukuri, itu adalah anjismihi, badan kita, tubuh kita, seluruh organ tubuh kita. Itu fima abnahu. Kita gunakan untuk apa? Kita bangun untuk apa? Tangan kita, kaki kita, makanya di surat Yasin ayat 65 itu kan dikatakan, al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut kita ditutup, sementara tangan kita bicara, kaki kita bicara. Kita gunakan untuk apa? Tubuh yang telah Allah berikan, mata yang diberikan Allah, telinga yang diberikan oleh Allah. Apa kita gunakan dengan seenaknya sendiri? Nikmat ini harus kita syukuri dengan kita gunakan sesuai dengan tuntunan Allah. Kemudian harta, tentunya dari mana kita aina taksabau, aina ma tasakbau, dan kemana kita menggunakannya. Dan yang terakhir adalah ilmu. Kita diberikan ilmu. Setiap orang yang lahir itu punya ilmu, yaitu ilmu tentang keberadaan Allah. Makanya dalam surat Al-A'raf ayat 172 itu, setiap orang itu bertauhid, itu ilmu. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Mereka semuanya itu bertauhid, itu punya ilmu tauhid. Kita pertahankan atau tidak itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan kita mampu untuk menjalankan ibadah kepada Allah dengan benar, sehingga kita terkategorikan sebagai orang-orang yang bertakwa, karena itu merupakan bekal yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di khutbah yang kedua ini, khatib mengajak sekali lagi untuk senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah, seperti di khutbah yang pertama tadi. Dengan bertakwa kita akan memperoleh bekal yang terbaik. Dengan cara apa? Beribadah kepada Allah.
jamaah Jumat rahimakumullah, tapi hati-hati. Di muqaddimah khutbah kedua tadi dalam surat Al-Mulk ayat 2 dikatakan bahwa waladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk beribadah kepada Allah, Allah tidak menuntut seberapa banyak, tapi Allah menuntut seberapa kualitas kebenaran. Baca Al-Quran, sholat, puasa, bukan banyaknya yang kita lakukan, yang diminta oleh Allah, tapi aksan, bukan aksar. Mudah-mudahan khutbah kali ini bisa mengantarkan kita untuk menjadi orang semakin meningkatkan kualitas takwa kepada Allah. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bimbingan, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita terus dan terus bertakwa kepada Allah hingga wala tamutunna wa antum muslimah, ajal menjemput kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka mujibud da'awat wa qadiyal hajat wa ghafirud dunuba wal khati'at ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.